Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu kelima sesudah Trinitatis 12 Juli 2020. Terambil dari Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42 dan bacaan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9 diikat oleh topik atau tema Cintailah Pendidikan. Dalam bahasa Batak dituliskan Rikotima gumuruhon pangatusion. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Lukas pasal 6 mulai dari ayat 37 sampai dengan ayat 42 dan khotbah kita dari ayat 39 sampai 42 adalah hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, khotbah kita di minggu kelima sesudah Trinitatis dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42 ini diikat oleh topik sekali lagi cintailah pendidikan. Rikotima gumuruhon pangatusion. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Yang dalam bahasa Batak pada topik ini dipakai kata pangatusion. Ketika saya menerangkan Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9 yaitu epistel atau bacaan untuk khotbah ini, saya sudah menerangkan panjang lebar tentang arti daripada kata atau istilah atau sebutan pendidikan ini. Tidak akan saya ulangi lagi semuanya secara detail. Dan saya dorong Bapak Ibu yang belum mendengarnya agar membuka kembali YouTube channel saya untuk Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9 itu dengan judul Cintailah Pendidikan. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar kita menemukan relevansi topik minggu kelima sesudah Trinitatis ini, cintailah pendidikan itu dengan isi daripada perikop khotbah ini. Maka tidak boleh tidak, saya harus mengutip beberapa penjelasan lain lagi yang ada dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4 itu.
hingga tiba pada hubungan dan relevansinya dengan nats khotbah ini. Saudara, kata atau sebutan atau istilah pendidikan itu diterjemahkan dari bahasa Latin, yaitu dari kata educare. Dari kata Latin inilah kemudian menjadi education dalam bahasa Inggris. Apa artinya? Kata educare itu berasal dari dua suku kata, yakni kata yang berawalan berarti keluar, dan kemudian diikuti dengan kata ducare berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Jadi pendidikan atau educare itu Bapak Ibu berarti suatu kegiatan, aktivitas, kesibukan yang berusaha untuk menuntun orang keluar. Menuntun orang keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kebodohan, keluar dari haotoon, keluar dari keterbelakangannya dalam hal pengetahuan, dalam hal ilmu, dalam pemikiran, dan perkembangan-perkembangan, dan serta pengenalan terhadap sesuatu. Maka agar orang keluar dari kebodohan, haoton, dan keterbelakangan ini, maka kepadanya harus diberlakukan proses pendidikan, proses educare. Proses pendidikan atau educare dalam hal ini bisa terjadi lewat dua cara. Cara yang pertama yaitu usaha diri sendiri yang sering kita sebut autodidak atau otodidak. Dan cara yang kedua lewat jalur resmi yang diselenggarakan oleh lembaga. Baik itu lembaga formal atau non-formal, terutama oleh lembaga pemerintah, juga swasta atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga agama seperti gereja. Lewat dan melalui kedua cara inilah Bapak Ibu terjadi proses educare, pendidikan, yakni membawa orang keluar dari kebodohannya, dari haotoonnya, dan dari keterbelakangannya di dalam hal ilmu, pengetahuan, kepintaran, dan hikmat serta kemajuan lainnya. Lewat proses pendidikan ini, maka peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai-bagai hal. Mampu mengembangkan berbagai-bagai keterampilan sesuai dengan talenta yang dia miliki, bakat yang terpendam yang ada dalam dirinya sendiri. Peserta didik itu akan memiliki IQ, SQ, EQ. IQ, intelligent quotient atau kecerdasan intelektual. SQ, spiritual quotient, kecerdasan rohani yang tinggi. Dan EQ, emotional quotient, mampu menguasai, mengendalikan dirinya sendiri dengan baik. Saudara, dengan demikian, ia atau peserta didik itu sendiri akan memiliki kepribadian yang kuat, yang mantap, akhlak yang mulia, sehingga ia berguna, bermanfaat, dihargai, dibutuhkan, mampu mempersembahkan dirinya, ilmunya, pengetahuannya, dan keterampilannya, baik itu untuk keluarga sendiri, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan bahkan negara, serta juga untuk dunia ini. Nampak di sini Bapak Ibu, begitu penting dan berharganya topik minggu ini. Cintailah pendidikan, rikoti magumuruhon pangatusion. Mari Bapak Ibu, kita gumuli topik ini. Dan mohon jangan lewatkan khotbah ini begitu saja, atau bahkan juga kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara berkenan, arahkan khotbah ini juga agar semakin banyak anak-anak kita naposo, remaja pemuda mendengarkan khotbah atau memanfaatkan khotbah ini. Saudara, khotbah di minggu kelima sesudah Trinitatis dari Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42 ini berisi pendidikan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan khususnya pada kita saat ini.
Apa yang kita dengar, kita pelajari, kita camkan, dan terapkan dari pengajaran Yesus kali ini? Pertama, pendidikan memproses kita agar kita tidak buta. Tidak buta. Pada ayat 39 dituliskan, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saudara, perumpamaan Yesus ini merupakan kritikan tajam dan keras mayoritas pemimpin agama Yahudi. Baik pemimpin masyarakat, khususnya pemimpin agama Yahudi. Bagi Yesus, mereka adalah orang-orang yang bisa diumpamakan dengan orang buta. Banyak di antara pemimpin agama Yahudi yang dilihat, diamati, dinilai oleh Yesus saat itu yang tidak layak sebenarnya menjadi pemimpin, tetapi memimpin. Kenapa mereka dicap, dinilai oleh Yesus tidak layak menjadi pemimpin, tetapi memimpin? Karena kebanyakan di antara mereka tidak memiliki modal kepemimpinan di bidang rohani spiritual. Tidak ada manajemen keagamaan, pengetahuan teologis yang benar yang dilihat oleh Yesus di dalam diri mereka. Banyak di antara mereka, para pemimpin agama itu memang pintar secara ilmu pengetahuan agama. Tetapi tidak seturut dengan perilakunya, hidup sehari-harinya. Pengetahuan agama bagi mereka hanya sekedar teori saja dan lahiriah saja. Tidak menjadi berkat pada orang lain. Itu yang dilihat oleh Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengumpamakan mereka semuanya seperti seorang buta yang tidak mungkin sebenarnya seharusnya menuntun orang buta lainnya. Pasti keduanya akan terjatuh. Dua-duanya akan terjatuh ke dalam lubang. Baik dia sendiri maupun orang yang dipimpinnya itu akan pasti terperosok ke dalam lubang juga. Itu yang dilihat oleh Yesus. Inilah makna pendidikan bagi kita sekarang sebagaimana perumpamaan Yesus ini. Pendidikan itulah yang memproses orang keluar dari keadaan-keadaan kebutaan. Buta dalam hal ilmu, buta dalam pengetahuan, buta dalam kepemimpinan kerohanian, buta dalam kebenaran. Pendidikan itulah yang menuntun orang menjadi manusia-manusia yang memiliki hidup yang berkualitas, memiliki hidup yang berbobot sebagai seorang pemimpin. Tidak buta dalam menghadapi segala tantangan-tantangan hidup ini. Saudara, mari kita dukung para pemimpin-pemimpin kita. Baik itu pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, khususnya pemimpin-pemimpin gereja kita, agar tidak menjadi pemimpin yang buta. Tidak menjadi pemimpin-pemimpin yang buta dalam hal-hal kerohanian, dalam ilmu, dalam pengetahuan, dalam adat istiadat, dalam budaya, dalam hidup bermasyarakat. Agar para pemimpin-pemimpin kita dan tentunya kita semuanya sungguh-sungguhlah memiliki hikmat, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang diberi Tuhan Allah untuk memimpin orang lain yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dan secara khusus, Bapak Ibu, agar setiap kita sebagai orang tua dalam keluarga, janganlah kiranya menjadi pemimpin-pemimpin yang buta, tetapi yang sungguh-sungguh mampu membimbing, mendidik, mengarahkan, menuntun anak-anak kita. Seperti pengalaman Raja Salomo yang dipimpin, dididik oleh bapak dan mamanya, oleh orang tuanya Daud. Pada epistel minggu ini, Amsal pasal 4 ayat 4. Rumahnya menjadi sekolah pertama dan yang terutama untuk mendidik anak-anaknya. Dan semoga kita pun seperti itu. Rumah kita lah, tempat tinggal kita lah, keluarga kita lah yang menjadi sekolah
pertama dan yang terutama, mendidik semua anak-anak, anggota keluarga yang diberkati oleh Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar, pendidikan itu memproses kita sampai tamat dan beralih dari murid hingga sama dengan guru. Pada ayat 40 dituliskan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kata tamat di sini dalam bahasa Inggris diterjemahkan is fully trained. Dan itu diterjemahkan dari bahasa aslinya Yunani, katarizo. Dari dua kata, kata dan artizo. Artizo itu artinya menyesuaikan, menyelesaikan dengan baik, menyempurnakan, sempurna, meniru, menyetarakan, atau setara, seimbang, selevel. Saudara, sebutan kesempurnaan dan kesetaraan atau mendapatkan jenjang kesetaraan dengan guru, atau membuat seorang murid kemudian menjadi tanda kutip selevel dengan gurunya dalam hal mutu atau pencapaian ilmu dan pengetahuan itu tidak terjadi dengan sendirinya, dengan otomatis, Bapak Ibu. Harus melewati tentunya berbagai-bagai proses yang rumit, berat, serius. Proses itulah pendidikan. Dengan proses pendidikan itu, maka seseorang yang mendapatkan pembinaan itu akan mendapatkan transferring of science. Menjadi pintar, menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Proses pendidikan itu harus melewati katarizo, sehingga pada akhirnya tamat. Saudara, agar tiba sampai dengan tamat, maka murid itu harus melewati berbagai-bagai proses yang biasanya tidak enak, tidak menyenangkan, harus capek, dia harus rajin, bahkan kalau boleh saya katakan, dia harus mati-matian mendapatkan pengetahuan itu. Mau mengerjakan tugas-tugas yang menghabiskan waktu. Dan akhirnya mereka mencapai katarizo, tamat, selevel dengan atau meniru gurunya. Inilah yang diajarkan oleh Yesus pada kita lewat khotbah ini. Agar kita mau disempurnakan terus-menerus dalam hidup ini, maka kita harus terus-menerus belajar dalam hidup ini. Guru rohani kita adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita yakin kita akan terus dibimbingnya hingga tiba pada level tamat sempurna meniru Yesus dan Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara, pendidikan yang demikian adalah proses hidup yang berlangsung sepanjang zaman, dan selama hidup kita ini diizinkan oleh Tuhan masih berlangsung. Maka sepanjang hidup kita ini mari belajar dan belajar terus hingga mencapai derajat meniru guru kita Yesus Kristus. Yang ketiga, pendidikan itu memproses kita menyadari kekurangan diri sendiri. Dan kita mau self-koreksi. Saudara, pada ayat 41, Yesus mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Selumbar di mata orang lain, kau perhatikan. Balok yang lebih besar dari selumbar itu pada matamu, gak kau sadari ada, gak kau lihat. Kata Yesus, Bapak Ibu. Apa artinya itu? Inilah teguran Yesus kepada banyak orang pada waktu itu, yang hanya melihat kejelekan, kekurangan, atau kesalahan daripada orang lain, tetapi tidak melihat, tidak menyadari kekurangan dan kejelekan yang ada dalam dirinya sendiri. Yesus mengajarkan suatu sistem pendidikan pribadi yang baru,
bagi murid-muridnya bahwa kita harus terlebih dahulu memeriksa diri kita. Mamareso dirita, kekurangan kita. Mamareso kejelekan-kejelekan karakter kita sebelum kita menegur kejelekan diri dan kekurangan orang lain. Saudara, kita terlalu banyak menghitung-hitung kehebatan kita. Hajagota, habetengota. Tetapi lupa kita masih lebih banyak kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Dan pada akhirnya kita jadi orang yang sombong, tinggi hati. Kita melihat diri kita lah yang paling hebat dan orang lain begitu kecil bagi kita, sehingga kita rendahkan, kita kecilkan mereka. Gak kita pandang mereka selevel, sederajat dengan kita. Yesus mengatakan pada ayat 42, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, mari kita hindarkan mencari-cari, melihat-lihat selumbar, silbak dalam bahasa Batak yang ada pada mata orang, dalam hidup orang lain, mengintip-intip kesalahan orang, memprovokasi, membumbu-bumbui, mengkipas-kipas kekurangan orang, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai-bagai diskomunikasi, perselisihan, marbada, terjadi pro kontra. Dan bahkan ada di antara kita juga yang menjadi tukang gusting. Saudara, Yesus mengajar kita sekarang lewat khotbah minggu kelima sesudah Trinitatis ini. Pendidikan moral, pendidikan karakter. Apa isi dari pendidikan moral dan pendidikan karakter yang diajarkan oleh Yesus ini? Kenali dulu dirimu, tanda jolo dirimu. Tanda dulu sifat-sifatmu, bako kita dulu. Kenali dulu kekurangan-kekurangan kita, Bapak Ibu. Memang ini sesuatu yang sulit sekali. Kenapa? Mengenali kekurangan orang begitu mudah. Tetapi mengenali kekurangan diri sendiri ini, gak banyak orang yang mau. Sulit itu bagi banyak orang. Saudara, kita harus berani menegur diri sendiri. Kita sendiri yang menegur diri kita sebelum orang lain menegur kita. Kita harus mau mengakui kekurangan-kekurangan diri sendiri, mengenal kelemahan sendiri sebelum kita mengoreksi kekurangan-kelemahan orang lain. Dan yang paling utama dari semuanya itu, izinkan Tuhan menegur diri kita, menghardik kekurangan-kekurangan kita lewat firman-Nya. Dan lewat suarani todi ni tuhatai, jod di laosi ditulak hoi. Saudara, inilah kekurangan kita. Suarani todi itu gak kita hiraukan, gak kita pedulikan. Sudah ditegur kita. Sekarang lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita ditegur. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Mari kita memperbarui diri kita. Inilah pendidikan yang kita terima saat ini, saat kita mendengar khotbah ini. Mari kita camkan panggilan topik minggu ini. Cintailah pendidikan, rikoti gumuruhon pangatusion. Saudara, turupuk epistel pembacaan di minggu kelima sesudah Trinitatis 12 Juli 2020 terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ini sudah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Jika Bapak dan Ibu berkenan mendengarnya, bukalah kembali channel YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan, khotbah
di minggu kelima sesudah Trinitatis 12 Juli 2020 ini dari kitab Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42 ini. Agar semakin banyak orang yang mau mendengar seruan topik minggu, cintailah pendidikan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik sudah di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas, amin, amin. Bapak, terima kasih saya sudah merekam khotbah minggu 12 Juli 2020. Berkati khotbah ini, berkati Tuhan jemaat yang akan mendengar firman Tuhan ini, berkati hamba-Mu juga untuk mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya pada waktu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur.